Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan di hari tanggal 21 Februari 2022. Dan bacaan kita di hari ini terdapat dari dalam kitab Injil Matius pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ke-14. Mari sebelum kita membacakan sabda kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena diberikan kesempatan kembali untuk ada dalam pemberitaan Injil lewat program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Kami ada untuk memberitakan Injil supaya banyak jiwa diselamatkan. Tetapi kami semakin menjadi orang-orang percaya yang lebih baik. Kami menjadi orang-orang percaya yang mengikuti apa kata Injil Tuhan. Supaya di dalamnya lewat keteladanan kehidupan kami yang kami pelajari dari firman Tuhan, ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami telah siap. Tuhan melengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, baik yang mendengarkan bahkan yang menonton program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan ini. Supaya di dalamnya benar-benar kami mau datang kepada Tuhan, mengikuti apa kata firman Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, lalu kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita pada tanggal 21 Februari 2022 ini terdapat pada kitab Injil Matius pasal 5 pada ayatnya yang ke-14. Yang demikian bunyinya kepada kita dengan perikop pembacaan garam dan terang dunia. Ayatnya yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada kita untuk perenungan kita di hari ini adalah menjaga terang. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika aliran listrik tiba-tiba mati, misalnya pada malam hari, langkah pertama yang seringkali kita ambil adalah mencari alternatif untuk mendapatkan penerangan. Dan kebanyakan orang di tengah-tengah dunia ini, bahkan kita yang berada di kabupaten ini, kita memilih mencari lilin. Mungkin karena harganya terjangkau dan praktis penggunaannya. Meskipun kita tahu bahwa cahaya lilin itu tidak seterang dengan lampu listrik, tetapi toh mampu menerangi hampir seluruh ruangan di mana kita ada pada saat lampu listrik itu padam. Dengan demikian, maka kita tidak perlu lagi merasa berada di dalam kegelapan ketika hendak melakukan aktivitas kita di malam hari pada saat lampu itu dia padam. Nah Bapak Ibu pendengar dan pemirsa program Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehadiran setiap kita orang percaya di dunia ini termasuk saya dan juga Bapak Ibu sekalian dimaksudkan untuk menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita. Supaya kita dapat berfungsi sebagai penerang dunia, supaya kita dapat menerangi akan kehidupan orang lain. Dengan cara apakah kita menghadirkan kehidupan kita sebagai penerang itu? Yaitu mari kita memiliki Kristus yang adalah terang dunia, kata Yohanes 8 ayat 12. Terang Kristus seharusnya bercahaya untuk umum, bagaikan lampu-lampu yang berada di jalan-jalan raya yang memantulkan cahayanya untuk menerangi pengguna jalan tersebut. Terang yang bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan itu dapat kita lihat dalam hubungan pribadi dengan sesama dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada. Kita ditetapkan, kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan Allah lewat Yesus Kristus untuk menjadi pembawa terang di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil, kita dipilih, dan kita diutus untuk ditetapkan menjadi pribadi yang bisa menghadirkan terang bagi orang lain. Nah, salah satu tindakan praktis sebagai wujud menjadi terang itu bagaimana? Kata tema tadi, supaya terang itu dia tetap bercahaya dari kehidupan kita adalah kita harus menjaga terang.
Menjaga terang itu di dalam kehidupan kita dengan cara melakukan yang baik, melakukan apa yang difirmankan Allah, melakukan apa yang disabdakan oleh firman Tuhan yang kita tahu, yang kita baca, bahkan yang kita dengar dari khotbah-khotbah, renungan-renungan sebagai orang percaya. Bagaimana kita menjaga terang itu? Lewat perkataan kita, lewat perilaku kita, tetapi juga lewat kehidupan kita tiap-tiap hari. Bagaimana orang mau datang kepada terang Kristus, sementara kita sendiri tidak bisa menjaga terang itu? Bagaimana orang mau datang ke dalam terang kasih Kristus, sementara kita sendiri tidak menghadirkan terang itu bagi orang lain? Hidup kita masih ada di dalam kegelapan. Hidup kita masih melakukan kejahatan-kejahatan dan dosa. Nah, itulah sebabnya bagian firman Tuhan ini mengajak kita sekalian. Kristus menginginkan kita menjadi teladan bagi orang lain. Kristus menginginkan kita menjaga terang dan menjadi terang juga bagi orang lain. Nah, lewat perkataan-perkataan tadi yang disampaikan kepada kita, bahwa lewat perbuatan baik, memiliki sikap hidup yang terhormat, dan juga dalam perkataan-perkataan yang membangun sesama, maka terang itu dia akan terjaga dengan baik. Dan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai para hamba-hamba Tuhan, kita harus terus menumbuh kembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjalin hubungan kita dengan Tuhan Allah itu lebih baik lagi. Jangan kita malas untuk mencari Tuhan. Jangan kita malas untuk mendengarkan firman Tuhan, apalagi belajar dari firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita mau menjaga dan menjadi terang, sementara kita sendiri pun tidak mampu untuk menjadi terang dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Itulah sebabnya firman di hari ini mengajak kita sebagai orang percaya, sebagai para hamba Tuhan, bagi setiap kita yang mendengarkan program Taburai Injil ini. Mari kita terus belajar firman Tuhan. Kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman yang kita baca dan dengar. Serta setiap saat kita mau datang dan melayani Tuhan. Di dalam keadaan apapun kita berupaya harus untuk menjaga terang kasih Kristus itu. Kita harus terus belajar memahami firman Tuhan itu dan mencoba menerapkannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Karena itu tugas panggilan yang diberikan kepada kita. Karena itu adalah utusan yang Tuhan tetapkan kepada kita. Sebagai umat yang diutus, tetapi juga sebagai para hamba Tuhan yang dipanggil untuk menjadi terang dari sekarang ini. Kita harus mengubah segala kehidupan kita yang salah. Kita masuk ke jalan yang benar. Kita berupaya untuk menjaga terang yang telah diberikan kepada kita itu. Supaya apa? Terang itu dia tetap bercahaya. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kiranya sebagai orang percaya, sebagai para hamba Tuhan, di waktu-waktu zaman sekarang ini yang Tuhan butuhkan dari kita untuk menjaga terang kasih Kristus itu. Supaya kata firman Tuhan tadi dalam perikop pembacaannya, kita menjadi terang dunia di sepanjang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk belajar mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 14. Tuhan tolong kami bahwa memang kami menyadari bahwa terkadang kami tidak mampu untuk menjaga terang itu. Kehidupan kami masih banyak ada di dalam pergaulan-pergaulan yang salah. Kehidupan kami terkontaminasi dengan dunia yang semakin modern ini. Sehingga kegelapan itu terkadang meliputi hidup kami selaku orang-orang percaya. Itulah sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk sabda kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami mau menjaga terang itu dengan baik. Supaya lewat cahaya terang dari kehidupan kami, dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, orang lain merasakan terang cinta kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Lewat terang yang kami jaga dengan baik, lewat perilaku-perilaku hidup kami, maka Kristus dipermuliakan di dalamnya. Tuhan tolong kami, sebab kadang kami tidak mampu melakukan itu dengan baik. Kami melakukan itu menurut kehebatan kami, kemauan kami, kepintaran kami sendiri. Kami melupakan Tuhan dalam setiap proses yang Tuhan inginkan daripada kami. Tapi di saat ini kami yakin dan percaya bahwa kami membutuhkan Tuhan.
agar terang itu tetap bersinar dan bercahaya bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Ikubang Klasik Siapen Selatan, di dalam seluruh kesetiaan mereka, di dalam seluruh kehidupan yang dipersembahkan untuk memprogramkan Tabura Injil ini Bapa. Di dalam berbagai hal yang mereka dapati dan yang mereka temui, Tuhan tetap menguatkan. Supaya mereka akan terus punya sukacita dan semangat untuk melanjutkan program Tabura Injil demi banyak orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya banyak orang lewat program ini datang kepada Tuhan. Berkati mereka, tiap-tiap pribadi kehidupan mereka Bapa, di dalam setiap pergumulan, setiap rencana hidup. Supaya apapun yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Juga Ketua Klasis, BPK Klasis Siapen Selatan, dan seluruh umat yang setia mengikuti program Tabura Injil. Berkati kami semua, agar di dalam pemberitaan-pemberitaan Injil lewat media Tabura Injil ini, kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh kehidupan kami, seluruh mereka yang mendengarkan Tabura Injil ini, diberkati Tuhan di sepanjang hidup mereka. Bukan saat ini saja, tapi sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Demikian program Tabura Injil edisi 21 Februari 2022. Kiranya Bapak Ibu diberkati dan shalom.